Oke, terima kasih Dewan Juri, buat tepuk tangan untuk Dewan Juri atas komentarnya. Ayah, alhamdulillah lancar. Udah gak deg-degan lagi? Peluk dong mutiahnya. Peluk, oh alhamdulillah anak soleh. Hah ya. Oke, tepuk tangan lagi untuk Mutiah dan Ayah dari Gunung Merbabu, Magelang. Tepuk tangan untuk mereka. Orang tua, terutama ayah, juga berperan penting dalam proses pendampingan anak menghafal Al-Quran. Seperti peserta asal Sidoarjo satu ini, dia tampak kompak bersama sang ayah. Nah, bagaimana ya kemampuan mengajinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Siapa nih namanya? Afrita Karyono, Masya Allah. Dari mana? Sidoarjo. Sidoarjo. Bersama siapa ke sini? Ayah, Ayah. Umurnya berapa? ayahku. Umurnya kamu? Dia 7. bingung, umur ayah atau umur Iya. aku? Masya Allah. Baik, apakah Alf sudah siap? Insya Allah siap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Cukup? Khalas? صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, Masya Allah. Tos dong. Wah, keren banget Aufia, tegas sekali. Kita panggilkan ayah kamu ya. Ayahnya Auf. Boleh tepuk tangan dong untuk ayahnya Auf juga. Ini ya, gabung bersama kita. Sudah bisa senyum? Lumayan. Lumayan ya. Tadi tau nggak, Kak Irfan belakang kan lihat Auf tampil. Kak Irfan pegang bahu ayah Auf, itu berasa banget. Duk, 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 duk. Yang tampil siapa, yang deg-degan siapa ya? Dan Auf, udah siap belum? Dengerin komentar dari Dewan Juri. Insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Bismillah. Silakan Dewan Juri. Auf. Baik, untuk Auf, Masya Allah tadi penampilannya bagus sekali. Boleh tadi ulang lagi, qalu ataj'alu fiha? قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Cukup? Kalimat wa yasfiku, bukan yafsiku. Yasfiku. Tadi keliru antara huruf sin dan fa. Harusnya Kebalik. Yasfiku harusnya yasfiku. Iya, seperti itu ya. Yasfiku artinya menumpahkan. Jadi yasfiku dima, menumpahkan darah. Kalau yafsiku ada nggak? Nggak ada arti. Nggak ada artinya. Oke. Tapi kalau pakai kof ada artinya. Fasik, ya artinya berbuat dosa. Oke.
Jadi secara arti sebetulnya tidak berubah arti, tapi jadi entah itu artinya apa jadinya Iya, ya. seperti itu. Oke, Ya. lanjutkan. Baik, terus kalau dari segi tajwid, yang perlu ditekankan adalah huruf H. Sering keliru antara huruf H tipis dengan H besar. Jadi tadi seperti qalu subhanaka, harusnya H tipis, tapi tadi dibaca H besar. Terus sama juga ketika membaca nusabbihu bihamdika, harusnya H tipis dibacanya H besar. Ada yang bagusnya tadi di bagian wa nahnu, kalimat nahnu itu tadi bagus. Berarti basic makhraj H tipisnya sudah ada. Nah, perlu dikembangkan lagi, banyak latihan lagi agar huruf H-nya lebih mantap lagi. Oke, Abi ambil silakan Bi. Ya, Kak Irfan. Auf tadi Masya Allah luar biasa tampilannya Auf ya. Auf sekarang sudah berisi Quran dalam dirinya. Dan semua orang tahu ketika disebut Al-Quran bahwa ini adalah kemuliaan gitu. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk sebuah kehidupan yang indah. Jadi orang tuh kalau sudah melihat Ahlul Quran itu teduh, sejuk, bahagia. Ya begitu Auf. Betul? Tuh, ya, insya Allah. Jadi kalau ada Ahlul Quran ganggu orang lain itu nggak bagus. Jadi misalnya temannya sedang belajar diambil pulpennya, misalnya temannya sedang menghafal diganggu sehingga dia supaya nggak hafal, itu tidak bagus. Jadi makanya seorang Ahlul Quran itu memberikan ketenangan, memberikan keteduhan. Semoga Auf dihiasi dengan akhlak mulia insya Allah. Amin, insya Allah. Terima kasih Abi. Ustaz Deden mau menambahkan silakan Ustaz. Baik, Auf, semangat. Semangatlah. Yasfiku, yafsiku. Jangan sampai tertukar. Hafalan yang tertukar huruf seperti itu masuk kategori tabdilul harf. Artinya ada memang kosakata tertentu yang ketika dilafazkan itu jadi tertukar. Coba tolong dibaca lagi dari mayyufsidu fiha. Mayyufsidu fiha Lanjut. wa yasfikud dima. Nah, berarti ini kategorinya ringan. Karena kalau berat itu biasanya setelah dibetulkan akan balik lagi. Karena sudah nempel yang salahnya itu. Yang salah itu nempel. Ah. Berarti ini kategori ringan sehingga bisa dibetulkan dan langsung betul. Sudah cukup Dewan Juri, terima kasih. Tapi Kak Irfan, Apa? itu ada pahalanya loh. Pahala apa Bi? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi falahu ajrun. Orang yang baca Quran dan kaca letot, dia dapat 2 pahala. Dapat 2 pahala. Yang enggak dapat pahala yang enggak baca. Iya. Mending kaca letot tapi membaca taufik. Oke deh, terima kasih Dewan Juri. Masya Allah. Auf, alhamdulillah lancar ya. Mau tahu dong, kamu tuh bisa semangat menghafal Al-Quran. Apa atau siapa yang membuat kamu ingin menghafal Al-Quran tersebut? Ayah. Ayah? Wah, Masya Allah, betul ya. Jadi Insya Allah. terinspirasi dari ayah juga. Anda juga. Jadi gimana ya ceritanya? Karena memang suka nonton Hafiz Indonesia ya. Jadi mulai dari zamannya Musa. Sebetulnya yang terinspirasi sekali karena waktu ngelihat Hafiz Indonesia waktu Musa. Pas gitu. Musa. Ya, terus ketambahan ada Ahmad Kamil. Jadi tambah semangat sekali. Bahwa anak yang lain aja bisa, anak saya kenapa tidak bisa? Iya. Tadi alhamdulillah dibuktikan dengan Iya. keistiqomahan ayah mendampingi anak Insya Allah. tersebut juga Iya. ya. Juga bantuan dari ustadz-ustadzanya juga. Dan alhamdulillah tahun ini Auf memberikan inspirasi dan motivasi kepada anak-anak yang Insya lain. Allah, Alhamdulillah semoga. ya. Iya. Amin. Oke, kalau begitu tepuk tangan untuk Auf dan ayah tercinta dari Sidoarjo. Assalamualaikum. Salam. Nah, pemirsa RCTI dan juga adik-adik di rumah masih bersama dengan Kak Irfan Hakim di sini di Hafiz Indonesia 2020. Cinta Al-Quran.
Masih bersama dengan para calon peserta Hafiz Indonesia 2020. Ini adalah babak ikhtiroh. Dan kita menuju ke calon peserta yang ketiga. Ini dia, Kisya. Sini Kisya. Assalamualaikum.